aja. Ya, itu yang saya sebut secara jujur ya, saya kecewa. Saya kecewa sekali dengan Loli. Seolah-olah dia lupa bahwa pertama kali orang yang menampung dia di Jakarta ketika dia tidak diterima ibunya kan keluarga Bajide. Dan sekarang Fadel itu di penjara. Yang melakukan perbuatan persetubuhan itu, kalaupun itu benar, mereka berdua. Dan dengan rela keluarganya mengatakan tidak usah melaporkan Loli, padahal itu pidananya masuk. Jadi kalau saya melihat, ya saya kecewa karena terjadi ke diri Fadel dan diri saya dan istri saya. Dia memang lupa. Saya lihat ini anak lupa kacang pada kulitnya. Karena berbanding terbalik dengan pengakuan dia ke saya dan sikap dia. Tapi itu sudahlah, itu urusan dia. Tetapi kalau dia senggol, ya saya kejar dia. Saya bukan Fadel, bos. Loli, kamu ingat ya, semua pembicaraan kamu saya rekam. Dan pakai pikiran, pakai hati. Orang yang menolong kamu, saya dipukul, dianiaya. Oke, dituduh, dilaporkan lagi saya penculikan. Dilaporkan lagi kami melakukan pengeroyokan. Kamu dengan anak-anaknya live, nggak punya nurani kamu. Fadel itu sakit di sana. Maka saya sudah beritahu kepada tim. Saya katakan dulu kan saya dorong mereka bersama. Fadel, kalau masih ada perempuan yang lain, jangan kau nikah dengan seorang dengan seorang lain. Ya, ini kalau kamu mau dengar saya sebagai om, cukuplah apa yang terjadi hari ini. Karena itu yang ada petaka buat kamu. Lihatlah yang kamu alami, lihat yang saya alami, lihat yang dialami Bu Ade, lihat keluarga Bajide. Ya, ini cara Tuhan menunjukkan, oh ini nggak baik. Kenapa? Itu tadi yang saya katakan, buah jatuh tidak jauh dari pokoknya, dari pohon. Abang merasa di-prank ya, Bang? Apa? Nah, kalau saya nanti diparodi atau dijelek-jelekan Loli, ya saya laporin. Saya bukan Fadel, saya bukan keluarga Bajide, ya. Kalau dia main-main ke saya sikat ya. Tapi abang merasa di-prank ya, Bang? Awalnya minta tolong, tapi Iya, akhirnya saya merasa di-prank. Masa kan sudah nyaman kok dia sekarang, apa sih salahnya kan? Masa cari nomor handphone saya dia selama ini tahu sekarang nggak pernah kontak. Om, di mana Om? Aku udah gini, makasih Om. Nggak ada tuh, nggak ada. Ya, Bang. Ya itu terserah lah mau bagaimana. Sekarang dia ada pacar baru ini. Nah pertanyaannya, bagi pacar baru hati-hati kalian. Anda pacaran, besok ada masalah, dia belum 18 tahun loh. Dia baru 18 tahun 28 Mei. Nanti ada masalah dilaporin, masuk di kayak Fadel. Bang, melihat si LM ini yang artinya tidak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ya itu tadi, seolah-olah dia tidak mengalami apa-apa, tidak pernah melarikan diri, tidak pernah cari saya, tidak pernah marah-marah. Sekarang dengan senang bawa bunga itu hak dia ya. Tapi menurut saya ada orang yang tersakiti. Masa you menari-nari di atas penderitaan orang? Berarti Bang Daso masih menunggu. Ini yang sangat saya kecewa dan sesalkan terhadap seorang Loli. Berarti masih menunggu ucapan terima kasih dan maaf dari Loli ya, Bang? Saya nggak perlu ucapan terima kasih, sudah telat juga. Cuma yang saya lihat anak ini kok begini gitu loh, begitu tampil ke media. Tapi menurut Abang, Tapi kalau dia senggol, maaf kalau dia senggol ya saya sikat. tapi menurut Abang perubahan apa sih yang bisa sampai 180 derajat Lupa berubah? diri, saya nggak tahu kenapa dia berubah. Orang dia ngaku selama ini nggak pernah dibiayai, live sendiri, ini sekarang jual produk ini, halo saya Loli, saya apa anak ini gitu ya. Terima kasih kek, apa memang begitu. Dia yang bilang keluarga dia seperti apa. Dia yang ceritakan bagaimana MM dalam rumah tangga mereka, dalam rumah. Kok sekarang jadi sepertinya paling happy. Kita nggak marah dia happy dengan ibunya. Tapi ingat juga dong orang yang pernah menolong Anda, bukan kita minta diperhatikan, no. Tapi cara dia minimal ada sedikit empati lah. Apa sih salahnya saya mohon maaf kepada Om Rasman, Tante Ade, keluarga Pak Umar dan lain-lain. Saya sudah kembali kepada ibu saya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah. Nah akibat ini akhirnya Fadel menanggung. Tapi ini sudah terjadi. Ke depan mudah-mudahan Fadel sabar, saya juga
akan menjalani hidup masing-masing. Kan enak. Ini enggak kan? Lihatlah air mata ibunya si Fadel. Kalau saya mah sudah biasa bisa dilakukan. Bang, tapi abang masih akan tetap membantu ini nggak sih bang, mendukung proses perdamaian antara pihak Fadel dan Nikita bang? Ya, karena itu kan begini, perdamaian ini mereka tidak berdamai. Kan belum ada kata-kata dari pengacara NM atau NM akan berdamai. Cabut laporan. Yang ada cabut laporan itu baru sepihak. Kalau mau cabut silakan koordinasikan ke saya, tapi laporan saya tidak saya cabut. Tapi belum ada koordinasi, Bang. Siapa? Pihak. Udah, Martin sudah. Tapi apakah ada pembicaraan dengan NM? Ya sampai sekarang belum ada. Baik saya maupun mereka. Berarti perihal permintaan cabut laporan itu sudah ada dibicarakan, Sudah tapi tinggal tunggu. dijawab ke saya. Oke, kapan? Sudah dijawab Martin ke saya 2 hari yang lalu. Oke. Tapi abang mendukung atau menyayangkan bang sikap pihak Oh, itu saya tidak pada posisi mendukung atau menolak. Saya serahkan sepenuhnya ke Pak Umar, tapi libatkan kita. Karena kita kuasa hukumnya. Gitu. Jangan besok muncul isu, oh dia cabut kuasa dari Pak Rasman. Saya kalau ikut-ikut mau tim, udah pada minta cabut semuanya nih. Tapi saya menahan, jangan. Biar dia kita bantu, tim saya tunjuk ada Dolin dan lain-lain, ayo bantu perhatiin. Kenapa? Karena saya juga tidak suka dengan perbuatan Fadil kalau itu ada. Kenapa tidak jujur dari awal? Tapi kan dia tidak pernah mengakui perbuatan itu. Nah yang jadi sekarang, dia di dalam tahanan, NM di dalam tahanan, dua-dua dalam tahanan, tetapi yang menikmati siapa? LM kan? Lah LM harusnya simpati dong, kirim kayak roti ke tempat si Fadel, kayak yang saya lakukan kepada si NM. Walaupun roti tidak dimakan ya hak dia lah itu. Berarti Ya apa? minta Ando, bentuk mau perhatian nanya ya. apa, Ando? Minta bentuk perhatiannya, Bang. Hah? Perhatian sedikit lah ya untuk Ya manusiawi lah. Bu Umi ini aja begini janda ini tim saya, dia sayang sama mantan suaminya. Nah, tapi kalau kita sama mantan suami kita masih kita sayang, apalagi pacar kita yang katanya menolong gua. Om, saya masih ingat kalimat dia. Om, kalau Loli sudah dewasa om, gua tinggalin ini si Nikmir. Jangan gara-gara gua ini masih di bawah umur alasan berapa bulan. Yang nolong gua itu keluarga Bajide. Kalau nggak bisa keluarga Bajide, om aja jadi bapak angkat Loli. Gitu. Sampai kita siapkan kamar, siapkan ini. Bukan saya berharap kita juga pusing kalau dia tinggal sama kita. Berarti tidak kata maaf ya bang, buat Loli bang. Jangan dong, maaf itu tetap ada, tapi kita sesalkan. Karena kita bukan prinsip membenci orang, itu nggak baik. Tapi yang saya bangun dalam narasi berpikir saya, kita berpikiran positif dan ingin membantu Loli dan Fadel agar semuanya baik-baik. Saran saya, Loli bicara dengan NM, cabut laporan terhadap Fadel, clear itu. Supaya selesai, baru kalian putus baik-baik. Oke. Nah, oke.